Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di materi pelajaran fisika pada subbab gerak melingkar. Gerak melingkar dan juga besaran-besaran pada gerak melingkar. Kita masuk ke pengertian dasar dari gerak melingkar. Ya, gerak melingkar itu merupakan gerak yang lintasnya berupa lingkaran. Seperti yang kita pernah lihat pada video di samping itu ada sebuah gerak melingkar yang dilakukan oleh satelit yang mengitari bumi. Dan lebih jelasnya kita coba lihat objek yang satu itu. Ada suatu objek yang berputar seperti itu disebut sebagai gerak melingkar karena lintasnya berupa lingkaran yang digambarkan seperti pada garis putih itu. Dan sepanjang radius itu, dan kalau kita lihat kipas angin, titik di baling-balingnya, salah satu titiknya itu di baling-balingnya, itu melakukan gerak melingkar. Titik ya, bukan kipasnya, tapi titik di salah satu baling-baling itu membuat gerak melingkar. Oke, ini gerak melingkar. Dan gerak rotasi, nanti kita pelajari rotasi. Nah, untuk gerak melingkar, objek yang bergerak melingkar itu akan memiliki besaran yang disebut dengan periode dan frekuensi. Kita pahami ini betul untuk mempelajari materi setelah ini, karena ini dasarnya untuk mempelajari yang subbab berikutnya. Jadi biar kalian tidak salah paham nanti ya, perhatikan baik-baik ya. Periode itu adalah waktu yang dilakukan objek untuk satu kali berputar. Satu putaran itu disebut sebagai periode. Sedangkan frekuensi itu adalah banyak putaran tiap detiknya. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Periode itu waktu yang dilakukan untuk satu kali berputar, sedangkan frekuensi itu adalah banyak putaran tiap detik. Coba sekarang amati gambar berikut. Pak Dian punya suatu lintasan lingkaran. Jika suatu objek berputar, misalkan satu putaran objek ini berputar, jika satu putaran 2 sekon, ini menunjukkan bahwa periode suatu objek ini tadi, periodenya ini objek, periodenya itu adalah periodenya itu adalah 2 sekon. Jadi kalau di sini periodenya adalah 2 sekon. Karena waktu untuk satu kali putaran itu adalah periode. Ya, coba kita balik dari pengertian ini. Satu putaran 2 sekon, maka berapa banyak putaran dalam satu detik? Itu adalah frekuensi. Jadi frekuensinya itu kita bisa tentukan jika satu putaran itu 2 sekon, maka 1 sekon berapa putaran? Ya, benar sekali. 1 putaran 2 sekon, maka 1 sekon itu partikel baru menempuh setengah putaran. Setengah putaran per sekon. Inilah yang disebut sebagai frekuensi. Jadi, hubungan antara frekuensi dengan periode kamu bisa lihat dari angka yang tertunjuk atau angka yang terbentuk di sini. Coba kamu perhatikan baik-baik. Angka ini dengan angka ini senilai, tapi
berbalik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai periode itu akan sama dengan 1/f. Atau sebaliknya, nilai frekuensi itu sama dengan 1/t. Ini adalah persamaan yang sangat mendasar. Oke ya, paham ya? Oke, next. Pengertian gerak melingkar tadi udah jelaskan. Nah, sekarang berarti baik-baik pada gerak melingkar berikutnya. Nah, pada gerak melingkar berikut ini adalah salah satu gambaran dari partikel yang bergerak secara melingkar dengan beberapa vektor gaya yang menyertainya. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah partikel yang bergerak ke arah sana. Partikel itu akan selalu bertahan pada lintasan lingkar itu karena ada gaya tarik yang disebut dengan ini. Gaya tarik berikut, F yang menuju ke arah pusat ini, itu disebut sebagai gaya sentripetal. Oke ya, perhatikan. Gaya sentripetal itu bukanlah gaya yang dirasakan partikel ketika partikel bergerak secara melingkar dan arahnya keluar. Bukan seperti itu ya. Jadi yang sentripetal itu adalah yang menuju ke arah pusat putaran. Sampai sini kalian paham ya? Sekarang perhatikan baik-baik dengan materi berikutnya. Oke, lintasan berbentuk lingkaran, maka satu putaran penuh lingkaran itu akan sama dengan satu keliling lingkaran. Coba diingat kembali bagaimana persamaan keliling lingkaran jika kita menggunakan jari-jari. Ini saya rasa ini salah satu rumus matematika paling dasar yang sudah dipelajari selama waktu kalian SD dulu ya. Kopi dulu. Keliling lingkaran itu dirumuskan sebagai 2 kali pi kali r. Perhatikan ya. 2 kali pi kali r. Pi saya rasa tidak usah dijelaskan, pi itu antara 2,7 atau 3,14. Kelajuan linear, kalau kita menilik dari pemahaman dasar, kelajuannya itu bisa diukur dengan cara keliling lingkaran, 1 kali putaran lingkaran dibagi waktu 1 putaran. Kamu bisa paham? Waktu 1 putaran itu adalah periode. Perhatikan baik-baik. Kelajuan linear bisa kamu cari tahu dengan cara 2 pi r dibagi dengan periode. Benar sekali. Jadi kalau kita buat matematikanya, kamu bisa lihat baik-baik seperti ini. 2 pi r dibagi dengan t itu periode. Dan kalau kita lingkari antara 2 pi dan t, ini bisa kita simpulkan ini adalah suatu besaran yang baru kita temukan, yaitu adalah omega. Omega itu adalah kecepatan anguler atau kecepatan sudut yang arahnya itu kalau menurut buku atau blog yang ada itu biasanya itu arahnya ke arah sana. Ini adalah omega. Itu adalah keterangan yang salah. Omega itu arahnya selalu tegak lurus terhadap kelajuan dengan jari-jari. Sentripetal. Ke percepatan sentripetal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Omega itu adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler, dan kecepatan anguler, V itu sama dengan omega, ada sisa R di situ, jadi omega dikalikan R. Jadi kita temukan besaran baru, yaitu adalah omega. Nah, ini dia omega. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Tadi omega itu sama dengan 2 pi dibagi periode. Ingat ya, omega itu adalah kecepatan sudut.
nilainya adalah 2pi dibagi periode. Nah, pada saat kita belajar slide sebelumnya, nilai frekuensi itu sama dengan berkebalikan dengan periodenya. Nah, di sini kita bisa gabungkan antara keterangan kedua ini. Kamu bisa cek dari sini. Lihat baik-baik. Nilai 1/T itu akan sama dengan nilai F. Jadi ini kita bisa masukkan ke sini. Nilai 1/T itu sama dengan nilai F. Jadi kesimpulannya nilai omega itu akan sama dengan 2 kali pi dikalikan F. Kita dapat persamaan ini. Ini adalah persamaan yang sangat mendasar di materi gerak melingkar. Ini adalah persamaan baru yang kita dapat gabungkan dari berbagai persamaan yang sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa nilai nilai V sama dengan omega kalikan R. Jadi nilainya ini bisa dituliskan ini bisa ditambahkan dengan 2pi F dikalikan R. Ini adalah persamaan yang sangat mendasar sekali. Ini adalah persamaan matematika yang berasal dari gabungan dari beberapa persamaannya. Ini dia persamaan baru. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah suatu objek atau partikel warna biru yang bergerak dengan kecepatan linear V, dan dia punya gaya sentripetal yang arahnya menuju ke dalam. Sebagaimana dalam hukum Newton, jika ada gaya sentripetal di sini, maka setiap titiknya di sini dia akan memiliki percepatan sentripetal. Ini dia punya percepatan sentripetal di sini. Nah, percepatan sentripetal ke arah sana, masuk ke pusat putaran, dan nilai dari kecepatan linier itu akan selalu tegak lurus terhadap arah pusatnya. Perhatikan baik-baik, ini selalu tegak lurus. Ini selalu tegak lurus ya. Ini selalu tegak lurus. Jadi di semua titik semuanya akan tegak lurus. Kalau kita tes di sini, maka gayanya vektor kecepatan ke arah sana. Di semua titik akan selalu tegak lurus dan percepatannya itu akan selalu berada menuju ke pusat semuanya. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan setelah saya jelaskan di awal tadi, nilai omega atau kecepatan anguler atau sudut itu bukanlah kecepatan yang memiliki arah yang searah dengan kecepatan linier. Jadi kalau misalkan ada buku yang menerangkan bahwa omeganya itu ke arah sana, ini omega, ini bukan hal yang pas ya. Omega itu dijelaskan dengan gerakan seperti ini. Perhatikan baik-baik gambar berikutnya. Ini salah satu simulasi yang dijelaskan ya. Oke, perhatikan baik-baik. Oke. Kita anggap nilai percepatan sudutnya di sini kita tidak gunakan karena ini kasusnya pada gerak melingkar yang kecepatan linearnya konstan atau tetap. Pada saat dia melingkar seperti ini dia ke sana, maka partikelnya ini punya kecepatan yang selalu tegak lurus terhadap arahnya ini, selalu tegak lurus. Nah, omeganya itu arahnya itu akan tegak lurus ke arah atas ini. Ini adalah vektor omega itu ini sebenarnya. Ya, omega itu arahnya ke atas. Putarannya ke arahnya sini. Kalian bisa tentukan arah omega, vektor omeganya dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Dengan kaidah tangan kanan, dengan menganggap arah putaran partikel itu adalah 4 jarimu yang menggenggam. Jari itu menunjukkan arah putarnya, dan jempol itu sebagai arah vektor kecepatan sudutnya. Ini bisa kamu pakai untuk menentukan
arah kecepatan sudutnya. Jadi kalau misalkan analoginya itu putarannya terbalik, maka menurut aturan kaidah tangan kanan bisa dipastikan omega itu arahnya ke bawah. Begitu. Sampai sini paham ya? Oke. Next, kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah roda sepeda diputar dan katup ban pada roda tersebut berputar 60 kali putaran dalam 15 detik. Tentukan periode dan frekuensi katupnya. Nah, di sini frekuensi katup dan periode katup. 60 kali putaran dalam 15 detik. Berarti satu putaran berapa detik gitu kan. Itu kita bisa cari, kalau misalnya mau cari periode, tinggal kita tulis periode aja. Periode itu sama dengan, lihat baik-baik, periode satuannya adalah sekon, bisa kita pastikan pasti waktu itu selalu berada di atas. Waktu dibagi banyak putarannya ya. Jadi itu sama dengan 15 detik dibagi 60 kali. Coret ini jadinya sama dengan 1/4 sekon. Setelah untuk frekuensi, simpel sekali. Kita bisa nalar. 60 kali putaran 15 detik, berarti 1 detiknya berapa putaran gitu kan. Itu sama dengan tinggal dibalik dari sini. Jadi bisa dikatakan langsung 60 kali dalam 15 detik. Berarti 1 detiknya itu sama dengan 4 putaran per sekon, atau dalam satuannya itu adalah 4 Hz. 4 siklus dalam 1 sekon atau 4 Hz. Mudah kan? Ini mudah. Kalau dicoba mudah, tapi kalau cuma lihat rumus langsung tanpa kita perlu menalar konsep, nanti bisa susah. Gitu ya. Terima kasih. Roda sepeda berputar sebanyak 10 kali putaran tiap 1 detiknya. 10 kali putaran tiap 1 detiknya. Ini menunjukkan satu besaran yang kita ketahui sebagai besaran ya frekuensi. Frekuensinya 10 kali putaran tiap detik, berarti ada 10 Hz. Dan di sini kita punya yang diketahui adalah ini dia. Ini sebagai kecepatan linearnya sama dengan 18 meter per sekon. Yang dicari adalah diameter dari roda. Diameter kita bisa cari dengan menentukan dulu berapa nilai jari-jarinya. Lantas bawahnya apa coba ini? Ingat baik-baik. Nilai V itu sama dengan omega dikalikan R. Nilai V itu sama dengan omega I sama dengan 2pi dikalikan F dikalikan R. Paham ya? Omega itu sama dengan 2pi F kali R. Berarti kita bisa simpulkan bahwa keduanya ini itu sama dengan R sama dengan V dibagi 2pi F. Nilainya akan sama dengan V-nya adalah 18 meter per sekon per 2pi dikalikan F-nya adalah 10. Kamu bisa coret ini 9/10 pi-nya di bawah, jadi sama dengan, kamu bisa tuliskan jawabannya dalam bentuk pi karena tidak ada masalah di sini, karena
Nilai P itu sangat tidak mengenakan hati ya. Jadi nilai R, tulis di sini aja, R itu akan sama dengan, kurang jelas. Nilai R itu akan sama dengan 9 per 10 pi. Udah beres ini jawabannya. Corrected. Terima kasih dan semangat ya.